Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman. Saya akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang juga berelasi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita memerlukan orang lain, kita membutuhkan orang lain, baik dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ada hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan dan yang bisa kita pelajari, tapi seringkali atau bahkan ada masa di mana ketika kita berelasi dengan orang lain, ada gesekan, ada permasalahan, ada hal-hal yang menimbulkan luka, kemarahan, rasa benci, bahkan bisa ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika Tuhan menghadirkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, Tuhan juga memakai mereka untuk kita bisa saling membentuk, saling mengasah melalui kehadiran mereka. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi. Besi itu ditajamkan melalui panas dan juga gesekan, melalui pemotongan dan pengirisan. Dan ketika besi itu ditempa, dia akhirnya dibentuk menjadi sesuatu yang indah dan punya satu tujuan yang akan lebih baik daripada sebelumnya. Penajaman juga punya satu tujuan khusus. Bisa terasa sakit, gesekan yang dibentuk, gesekan yang dibuat pada akhirnya akan menghasilkan satu besi yang lebih murni, yang lebih kuat, bahkan yang lebih tajam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menempatkan kita bersama-sama dengan berbagai macam orang. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah satu komunitas, entah ketika kita berada di gereja, ketika kita berada di tempat kerja, bahkan di rumah. Dan kehadiran orang-orang di sekitar kita, sadar atau tidak sadar, sebenarnya sedang membentuk setiap kita. Melalui keadaan yang baik atau bahkan melalui setiap gesekan yang terjadi di dalamnya. Membuat kita, membentuk kita memiliki satu karakter yang semakin tajam, semakin baik, dan pada akhirnya menjadi pribadi yang bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dalam satu relasi, Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasah kita, bahkan Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita dalam sebuah relasi untuk membuat kita menjadi pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti besi yang ditempa, yang pada akhirnya akan semakin tajam dan semakin baik dan akan berfungsi dengan fungsi yang lebih baik. Tuhan juga menempatkan saya dan Bapak Ibu Saudara dalam satu komunitas. Tuhan membawa setiap kita dalam satu relasi satu dengan yang lainnya. Entah dalam kehidupan keluarga, di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, entah itu di luar sana bersama dengan komunitas kita yang lainnya, atau bahkan dalam satu komunitas kehidupan di gereja. Dan melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui hal yang baik atau bahkan melalui gesekan, melalui hal-hal yang terjadi dalam berkata-kata, dalam bersikap, itu Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bahkan tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika gesekan itu terjadi dalam satu relasi yang sedang kita jalin bersama dengan orang lain, Tuhan pun memakai itu untuk membentuk setiap kita menjadi lebih dewasa dan membentuk setiap kita untuk menjadi pribadi yang tahu bagaimana ketika kita harus menghadapi konflik dan tahu bagaimana ketika kita harus berespon terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka betul seperti firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Saya dan Bapak Ibu Saudara hidup dalam satu komunitas, dalam sebuah relasi.
Mari kehadiran kita di tengah-tengah komunitas kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi teladan, dan kita bisa saling membentuk supaya kehidupan kita, karakter kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan menolong saya dan menolong Bapak Ibu Saudara untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati.